Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosid Ridho, NIM 11181064, Program Studi Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan mereview tentang mata kuliah jaringan komputer. Dari mata kuliah jaringan komputer tersebut memiliki materi sebagai berikut, yaitu ada pengenalan jaringan komputer, OSI dan physical layer, data link layer, dan network layer. Selanjutnya saya akan membahas evolusi komputer. Evolusi komputer generasi pertama yaitu disebut dengan tabung vakum pada tahun 1940 dan hingga 1959. Komputer tersebut bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator, yang disebut juga dengan ENIAC. Dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943. Generasi kedua yaitu komputer memiliki transistor. Transistor menggantikan tabung vakum yang menjadi lebih kecil, lebih murah, dan lebih baik lagi kinerjanya. Selain itu, proses lebih cepat dari tabung vakum. Yang ketiga yaitu Integrated Switch pada tahun 1964 dan hingga 1970. Ada komputer generasi ketiga yaitu memiliki IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking lebih cepat dari komputer pendahulunya. Generasi keempat yaitu ada mikroprosesor. Komputer tersebut memiliki prosesor yang terintegrasi dengan komponen CPU. Evolusi meningkat jumlah bit prosesor pada saat tertentu. Ukuran semakin kecil, lebar bus data semakin besar, dan kecepatan semakin tinggi. Yang terakhir yaitu generasi kelima, generasi yang sekarang, yaitu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence yaitu kecerdasan buatan. Komputer ini dapat melakukan input yang lebih baik, dapat menginput bahasa yang diucapkan sehari-hari, serta dapat mempelajari lingkungan sekitar serta menyesuaikan keadaan. Jadi dapat disimpulkan jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang saling terhubung dan dapat bertukar data. Selanjutnya itu ada jenis jaringan. Yang pertama adalah Local Area Network. Local Area Network didefinisikan sebagai kumpulan komputer yang saling dihubungkan bersama di dalam satu area tertentu yang tidak begitu luas, seperti dalam satu kantor atau gedung. Selanjutnya yaitu ada MAN, Metropolitan Area Network. Pada dasarnya MAN yaitu merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan bisa memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN tersendiri dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi. MAN juga dapat menghubungkan jaringan antar kota atau antar provinsi. Selanjutnya yaitu ada WAN. Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup daerah geografis yang luas, sering sekali mencakup sebuah negara atau benua. Selanjutnya ada Internet. Kepanjangan dari Internet yaitu Interconnection Networking. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, sering disingkat dengan TCP/IP. Ada beberapa aplikasi jaringan Internet yaitu Electronic Mail, Web, Electronic Conference, File Transfer Protocol. Selanjutnya ada perangkat jaringan. Yang pertama ada file server. File server adalah hubungan komputer yang terpasang ke jaringan yang memiliki tujuan utama untuk memberikan lokasi untuk akses disk bersama, yaitu penyimpanan bersama file komputer seperti file dokumen, file suara, foto, film, gambar, database, dan lain-lain. Yang kedua ada router. Router adalah perangkat jaringan yang memungkinkan untuk menggabungkan dua jaringan yang berbeda. Selanjutnya ada hub. Hub adalah peralatan yang dapat menggunakan frame data yang berasal dari salah satu komputer ke semua port yang ada pada port hub tersebut. Selanjutnya ada switch. Switch adalah berbeda dengan hub. Dari switch sendiri itu menggunakan frame paket internet langsung menuju ke klien menggunakan MAC address. Perbedaan hub dan switch yaitu jika hub mengirimi semua data ke satu port dengan satu port lainnya, switch mengirimkan data langsung ke tujuannya yang memiliki MAC address. Selanjutnya ada perangkat jaringan bridge. Bridge merupakan perangkat
peralatan yang dapat menggabungkan beberapa segmen dalam sebuah jaringan. Selanjutnya ada Ethernet card. Ethernet card ialah perangkat jaringan yang langsung berhubungan dengan komputer dan didesain agar komputer dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya ada repeater. Repeater merupakan contoh aktif hub. Repeater merupakan alat yang dapat menerima sinyal, kemudian memperkuat sinyal dan mengirimkan kembali sinyal tersebut ke tempat yang lain. Selanjutnya ada media fisik jaringan. Yang pertama ada koaksial. Kabel tembaga ini sudah tidak dipakai lagi karena kecepatannya yang sangat rendah. Yang kedua ada twisted pair atau UTP yang sering digunakan pada jaringan local area network sebagai menghubungkan komputer lain dengan komputer lainnya. Kabel UTP itu sendiri ada beberapa jenisnya, yaitu ada STP Shielded Twisted Pair dan SCTP Screen Twisted Pair. Yang membedakan yaitu STP memiliki shield di dalam tembaga tersebut, kalau Screen Twisted Pair memiliki foil sheet di dalam kabelnya. Ada beberapa tipe kabel UTP yaitu strike. Dalam strike sendiri berfungsi untuk menghubungkan switch ke router, menghubungkan antar komputer dan switch, menghubungkan router dengan LAN dan modem, menghubungkan hub ke router, menghubungkan komputer dengan LAN. Yang kedua ada cross. Cross sendiri berfungsi untuk menghubungkan dua komputer secara langsung, menghubungkan dua buah switch, dan menghubungkan PC ke router. Selanjutnya itu ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan kecepatan tinggi, menggunakan pembiasan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser atau LED. Ada beberapa bagian dari fiber optik, yaitu ada bagian inti atau core. Bagian inti tersebut terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil. Diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. Yang kedua ada cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Selanjutnya ada coating. Coating adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lingkungan pada kabel, kelembaban udara dalam kabel. Yang terakhir adalah bagian luar, outer jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan string member dan outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Selanjutnya ada wireless. Wireless dalam arti bahasa Indonesia tanpa kabel, sebuah media transmisi tanpa menggunakan kabel yang bergantung pada jarak tempuh. Seperti misal kita menggunakan HP yang tersambung dengan WiFi. HP tersebut tersambung dengan internet tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya adalah topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Beberapa topologi jaringan. Yang pertama yaitu topologi bus. Dalam topologi ini masing-masing komputer akan terhubung dari satu kabel dengan beberapa terminal. Pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Yang kedua ada topologi star. Topologi ini memiliki node inti tengah yang disambungkan ke node lainnya. Yang ketiga ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi secara langsung dengan perangkat yang dituju, atau juga disebut dengan dedicated links. Topologi tree merupakan gabungan antara topologi bus dan topologi star, di mana jaringan dalam topologi ini merupakan kumpulan topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap klien dikelompokkan dengan sebuah hub sebagai pusat komunikasi, seperti halnya struktur jaringan dalam komunikasi star. Kemudian setiap pusat komunikasi ini dihubungkan dengan pusat komunikasi lain menggunakan kabel utama seperti dalam topologi bus. Selanjutnya ada topologi ring.
Pada topologi ring, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskan pada perangkat sesudahnya. Selanjutnya ada OSI layer. OSI layer adalah Open System Interconnection. Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau yang disebut juga ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri menjadi solusi untuk membuat standar untuk memfasilitasi sebuah komunikasi jaringan dan sebagai metode untuk menjelaskan proses komunikasi jaringan yang dibuat oleh ISO. Pada layer ketujuh yaitu ada application layer. Application layer merupakan lapisan OSI layer yang menyediakan interface atau antarmuka antar aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi dalam jaringan dan kemudian membantu mengirimkan dan menerima pesan yang dikirimkan di dalam jaringan tersebut. Fungsi application layer antara lain itu mengumpul informasi dan data yang dapat dikirimkan dengan jaringan pada komputer sebagai user interface untuk menampilkan data dan informasi. Contoh penggunaan application layer yaitu ada DNS, UTP, DHCP, SMTP, POP, IMAP itu pada email, file transfer ada FTP dan TFTP, di web ada HTTP dan HTTPS. Selanjutnya pada layer ke-6 ada layer presentation. Layar presentasi ini memiliki fungsi utama sebagai penerjemah, yaitu menerjemahkan aplikasi menjadi bentuk data yang akan ditransmisikan ke layar-layar berikutnya, dan juga sebaliknya, yaitu mentranslasikan atau menerjemahkan data-data dalam bentuk aplikasi. Fungsi presentasi layar yaitu enkripsi pesan, ada kompresi dan dekompresi data. Yang ketiga, proses pemurfatan bentuk grafis. Contoh aplikasinya itu ada PIC, TIFF, JPEG, MIDI, MPEG, QuickTime, dan RTF. Presentation layer tersebut dapat mengenkripsi seperti grafik, visual image, teks, data, dan sound video. Selanjutnya ada session layer. Pada session ini merupakan bagian dari lapisan yang bertugas untuk melakukan manajemen dari sebuah koneksi serta mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibangun. Fungsi dari session layer itu melakukan komunikasi pada jaringan, membentuk hubungan antar komunikasi dan pemindahan data dan pertukaran data. Di samping ini ada gambar sebuah komunikasi data. Contohnya ada simplex. Simplex adalah komunikasi data yang dikirimkan hanya ke satu arah saja. Yang kedua ada half duplex, yaitu data dapat dikirimkan kedua arah secara bergantian. Yang ketiga ada full duplex. Data dikirimkan dan diterima secara bersamaan. Selanjutnya ada transport layer. Transport layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host. Fungsi transport layer adalah menerima data dari session layer, memecah data menjadi bagian-bagian kecil, meneruskan data ke network layer, memastikan data tiba dengan tepat, mengirimkan segmen ke host-host lainnya, memastikan reliabilitas data, dan mengatur lalu lintas dari sebuah jaringan. Seperti contoh yaitu ada TCP. TCP sendiri adalah jika sambungan terputus ketika mengirim sebuah pesan, maka server akan meminta bagian yang hilang atau mengirimkan ulang. Berbeda dengan UDP, jika mengirimkan suatu pesan atau data, kita tidak tahu apakah sudah terkirim atau belum, dan sebagian dari pesan tersebut akan hilang ketika proses pengiriman. Jadi langsung korup gitu. Selanjutnya ada network layer. Network layer adalah merupakan sistem logik yang sangat erat kaitannya dengan proses transmisi data karena menghubungkan komputer ke dalam berbagai jaringan-jaringan yang ada. Fungsi network layer itu adalah menentukan tujuan pada sebuah jaringan, mendefinisikan alamat IP, melakukan proses routing. Pada layer transport kita mengenal dua jenis protokol, TCP dan UDP sebagai protokol komunikasi. Pada layer network, IP adalah salah satunya protokol layer 3 yang digunakan untuk membawa data user berlalu lalang melintasi TCP IP. Contoh network layer ada IP address. IP address kepanjangan dari Internet Protocol Address adalah nomor biner atau identitas numerik yang dipakai di setiap komputer agar komputer tersebut dapat saling berhubungan. IP address terdiri dari 4 blok angka desimal di mana angka tersebut tidak boleh melebihi nilai dari 255.
Ada beberapa IP class, yaitu ada IP class A. IP class A tersendiri dari 1.0.0.0 ke 126.255.255.255. Default subnet masknya ada 255.0.0.0. IP kelas A ini sendiri memiliki jumlah host yang sangat banyak. Yang kedua ada kelas IP address kelas B, yaitu dimulai dari 128.0.0.0 ke 191.255.255. Ke bawah subnet masknya yaitu 255.255.0.0. Yang selanjutnya ada IP address kelas C. IP address ini sering kita gunakan sebagai IP address untuk local area network. Range utama dari IP address kelas C adalah 192.0.0.223.255.255.255. Default subnet masknya itu ada 255.255.255.0. Selanjutnya ada IP kelas D. IP kelas D itu untuk multicast, dan IP kelas E tidak digunakan sebagai umum. IP kelas E sendiri untuk eksperimen. Di dalam IP kelas A memiliki net ID 7 bit, host ID 24 bit. Di dalam kelas B net ID 14 bit, host ID 16 bit. Kelas C net ID 21 bit, host ID 8 bit. Kelas D multicast 24 bit, kelas E future use 27 bit. Selanjutnya ada ICMP, yaitu kepanjangan dari ICMP ada Internet Control Message Protocol. ICMP adalah protokol jaringan internet yang berfungsi untuk memberikan kiriman pesan-pesan ke dalam sebuah jaringan, mulai dari mengirimkan pesan error, pesan diterima, hubungan putus atau koneksi loss, dan sebagainya. Dengan adanya ICMP ini, maka jaringan akan mengetahui respon-respon yang terjadi selama konektivitas di dalam jaringan itu berlangsung. Fungsi ICMP antara lain membantu proses error handling pada sebuah jaringan, membantu kontrol prosedur, menyediakan pengendalian error, mendeteksi jaringan error pada jaringan. Contoh dari ICMP message yaitu ada error reporting seperti destination unreachable, time exceed, parameter problem. Selanjutnya ada queries seperti ada echo request atau reply, router solicitation, router advertisement. Contoh dari selanjutnya ada ping. Kepanjangan dari ping yaitu paket internet copper. Ping sendiri adalah utilitas untuk mengetahui konektivitas dari sebuah internet sendiri. Yang kedua ada threshold. Threshold ialah untuk mengetahui jumlah lompatan dari router lain ke router lainnya. Selanjutnya ada ARP. ARP kepanjangan dari Address Resolution Protocol. ARP adalah protokol yang berfungsi memetakan IP address menjadi MAC address. Dia adalah penghubung antara data link layer dan IP layer pada TCP/IP. Semua komunikasi yang berbasis internet menggunakan protokol ARP. Di bawahnya adalah ilustrasi ARP. Yang pertama, dari router itu mengirimkan IP kepada klien dari klien sendiri sehingga didapatkan physical address sendiri, yaitu adalah MAC address. Selanjutnya ada DHCP. Kepanjangan dari DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah protokol yang dipakai untuk memberikan IP secara dinamis pada klien yang tidak mempunyai alamat IP. Yang pertama yaitu ketika DHCP klien masuk atau bergabung dalam suatu jaringan, klien tersebut akan melakukan broadcast dengan mengirimkan pesan DHCP discover ke suatu network. Seluruh DHCP server akan merespon DHCP discover yang dikirimkan DHCP klien tersebut dengan DHCP over. Ketika klien mendapatkan DHCP over, klien memiliki dua pilihan keputusan, yaitu mengirimkan DHCP request untuk menerima konfigurasi dari DHCP server. Selanjutnya, ketika DHCP server menerima DHCP request, DHCP server dapat mengirimkan DHCP ACK dengan membawa parameter-parameter konfigurasi untuk klien dan memasukkan informasi itu dalam DHCP list database. Jika mengirimkan DHCP NACK tidak merespon pesan dari DHCP request jika DHCP server tidak menyetujuinya. Jika DHCP klien telah selesai atau meninggalkan jaringan tersebut, maka DHCP klien mengirimkan pesan DHCP release sebagai tanda bahwa klien telah keluar atau tidak menggunakan network address tersebut. Namun tidak semua sistem operasi yang melakukan ini. Selanjutnya ada layer kedua, yaitu data link layer. Data link layer menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu layer network ataupun physical layer. Di dalam data link layer itu melakukan proses grouping secara logik.
Proses grouping merupakan proses penyatuan dari beberapa paket data ke dalam suatu kesatuan paket data yang utuh. Selanjutnya, data link layer menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Dalam lapisan data link layer ini terdapat sebuah alamat fisik yang kita kenal dengan MAC address. MAC address merupakan sebuah kode alamat yang dicetak secara fisik dan dibutuhkan untuk melakukan proses pengiriman dan juga proses penerimaan data dalam sebuah siklus transmisi jaringan komputer. Kepanjangan dari MAC address adalah Medium Access Control, berfungsi untuk mengambil dan melepaskan data dari kabel, menentukan protokol untuk akses ke kabel yang di-share ke dalam LAN. MAC address itu mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Data link layer dapat mendeteksi apabila terjadi kesalahan pengiriman data yang melalui lapisannya dan kemudian melakukan koreksi secara otomatis sehingga paket data tetap akan ditransmisikan tanpa kesalahan sedikit pun. Selanjutnya, menggabungkan paket data ke dalam byte dan menghubungkan byte dalam frame. Ini merupakan lanjutan dari fungsi grouping yang dilakukan oleh data link layer. Fungsi berikutnya dari data link layer adalah menggabungkan bentuk-bentuk paket data menjadi kesatuan yang utuh, mulai dari paket data menjadi bentuk byte hingga menggabungkan byte-byte yang ada menjadi sebuah bentuk frame. Layanan pada data link layer ada 3, yaitu yang pertama unacknowledged connectionless, yaitu di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin data yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgement bagi diterimanya frame-frame tersebut. Yang kedua ada unacknowledged connectionless. Layanan ini pun tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement. Dalam hal ini, si pengirim akan mengetahui apakah frame yang dikirimkan ke mesin tujuan telah diterima dengan baik atau tidak. Selanjutnya ada Acknowledge Connection Oriented. Dengan layanan ini, mesin sumber dari tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Setiap frame yang dikirim tentu saja diterima. Selain itu, layanan ini menjamin bahwa setiap frame yang diterima benar-benar hanya sekali dan semua frame diterima dalam urutan yang benar. Layanan ini juga menyediakan proses network layer dengan ekivalen aliran bit reliable. Selanjutnya ada layer 1, yaitu physical layer. Physical layer merupakan layer yang berhubungan dengan koneksi jaringan secara fisik, di mana kebanyakan berhubungan dengan perangkat keras sebuah jaringan komputer seperti hub, switch, server, dan juga klien. Proses penting dalam physical layer itu berhubungan langsung dengan perangkat keras jaringan komputer, melakukan definisi terhadap media transmisi jaringan, membantu definisi terhadap metode persinyalan yang akan digunakan dalam transmisi jaringan, melakukan proses sinkronisasi terhadap bit data, melakukan pengaplikasian terhadap topologi jaringan. Yang keenam ada mendefinisikan LAN card. Selanjutnya ada mendefinisikan arsitektur jaringan. Physical layer mampu berkomunikasi langsung pada media transmisi. Selanjutnya dapat melakukan proses penonaktifkan hubungan fisik antar sistem. Yang terakhir yaitu melakukan proses pemindahan bit antar device. Contoh dari physical layer itu ada router, fiber optic, switch, LAN card. Dan sekian dari review mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.